menebar dakwah, meraih surga. An-Nubaisyah Al-Hudhali, dari sahabat Nubaisyah Al-Hudhali, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyamut tasyrik ayyamu aqlin wa syurbin wa dzikrin lillah, atau wa dzikrillah, ya, akhrajahu Muslim. Hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah itu adalah hari-hari bersenang-senang dengan makan, minum. Tapi tidak cukup sampai makan dan minum saja. Wa dzikrillah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Ya, ini termasuk hari yang istimewa. Hadis ini memberikan kepada kita setidaknya dua faedah penting. Faedah yang pertama adalah anjuran bagi kita untuk bersenang-senang, gembira, bersukacita di hari raya. Ya, termasuk adalah hari raya, yaitu hari-hari tasyrik. Karena tadi dalam hadis hari tasyrik itu termasuk hari raya. Yaumu Arafah wa yaumun nahar wa ayyamut tasyrik iduna ahlal Islam. Hari Arafah, ya, kemudian hari penyembelihan tanggal 10, dan hari-hari tasyrik itu adalah hari perayaan kita umat Islam. Makanya pendapat yang lebih kuat adalah tidak boleh berpuasa pada tanggal 10, demikian juga hari-hari tasyrik. Nggak boleh puasa, wayai mangan-mangan. Kalau puasa, ya, nanti ada waktu yang lain. Ya, ada waktu yang lain. Sebelumnya kan sudah disyariatkan bagi kita untuk berpuasa. Mulai tanggal 1 sampai 9 silahkan berpuasa. Tapi mulai tanggal 10, demikian juga hari-hari tasyrik, ya, nggak boleh untuk berpuasa. Dan pendapat yang kuat juga, ini mencakup bagi jamaah haji maupun yang tidak jamaah haji. Nggak boleh untuk berpuasa, karena hari itu adalah hari kita bersenang-senang untuk makan, minum. Islam itu memberikan kebebasan kepada kita selama tidak bertentangan dengan syariat. Ya, boleh-boleh saja makan, minum, asalkan tidak berlebih-lebihan. Asalkan jangan sampai, ya, berlebih-lebihan, ya. Banyak buang misalkan, ya. Nah, ini nggak boleh kalau sampai berlebihan. Makan daging sampai teler misalnya, ya, nggak boleh. Tapi selama itu masih dalam koridor, ya, tidak bertentangan dengan syariat, maka dibolehkan. Yang kedua, faedah dari hadis ini bahwa hari-hari tasyrik itu adalah hari berzikir kepada Allah. Jadi jangan hari tasyrik hari makan dan minum terus titik, bukan. Ini masih koma. Ya, ada lanjutannya, yaitu wa dzikrillah. Hari tasyrik itu adalah hari berzikir kepada Allah. Makanya takbir muqayyad disyariatkan bagi kita. Takbir muqayyad, berzikir takbiran itu setelah sholat, mulai dari fajar hari Arafah sampai kapan? Akhir hari tasyrik, tanggal 13 setelah terbenamnya matahari. Berarti itu hari-hari tasyrik kita tetap dianjurkan untuk takbiran. Setelah sholat takbiran dulu. Ya, itu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika mau makan sate jangan lupa bismillahnya. Ya, karena zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga faedah penting bagi kita dari hadis ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Ya, satu faedah penting. Beliau mengatakan, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa makan dan minumnya seorang, ya, harus bertujuan untuk berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah. Maka kita jangan cuma makan sekedar makan, minum cuma sekedar minum, tapi niatkan kita makan, kita minum supaya bisa lebih kuat dalam ibadah kepada Allah SWT.
Ya, saya makan, saya minum ini supaya nanti bisa lebih kuat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hal-hal yang mubah bisa bernilai ibadah. Kita makan, kita minum, kita tidur, itu bisa jadi ibadah. Bisa menjadi pahala. Kapan? Kalau kita niatkan untuk ibadah. Ya, ini kaidah penting. Perkara mubah bisa bernilai ibadah, bisa meraih pahala kalau niatnya untuk ibadah. Dalil yang menunjukkan hal ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Seorang suami menggauli istrinya itu berpahala, kata Nabi. Terus sahabat nanya, "Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr?" Wahai Rasulullah, orang melampiaskan syahwatnya kok bisa dapat pahala ya? Itu nggak usah disuruh aja udah melakukan orang, karena itu ya namanya kebutuhan biologis. Ya. Nah, terus kata Nabi apa? Ara'aitum idza wada'aha fi haram akana alaihi wisrun. Bagaimana pendapatmu kalau ada orang melampiaskan syahwatnya pada tempat yang haram, zina, liwat atau yang lain, bukankah dia berdosa? Ya, dia menjawab, iya berdosa wahai Rasulullah. Qal fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Ya, demikian juga kalau orang meletakkan syahwatnya pada tempat yang halal, berarti itu pahala bagi dia. Ya, jadi orang hubungan badan saja itu bisa bernilai ibadah kalau dia niatkan untuk menjaga kesucian dirinya supaya tidak terjerumus dalam hal yang haram. Kalau dia meniatkan untuk mendapatkan anak yang saleh, yang salehah, bisa menjadi ibadah. Ya, bisa menjadi ibadah. Jadi, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, niatkan ketika kita makan, ketika minum, ketika nyate, ya, ketika bakso, ya, di hari-hari tasyrik, di hari raya, ya, niatkan. Jangan cuma sekedar untuk senang-senang saja, tapi lebih daripada itu niatkan supaya kita lebih kuat dalam ibadah, ya, sehingga al-wasail laha ahkamul maqasid. Sarana tergantung kepada apa? Tujuannya. Kalau tujuan kita ibadah, maka sarananya juga bisa menjadi ibadah. Baik, alhamdulillah selesai sudah pembahasan kitab ahadits Ashri Dzulhijjah, hadis-hadis seputar 10 awal bulan Dzulhijjah, hukum dan adab-adabnya, karya Syekh Abdullah bin Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita diberi kekuatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengamalkannya. Ya, lebih-lebih ya tinggal beberapa hari lagi, ya. Nah, ini. Karena kalau dipelajari terlalu lama sebelumnya kok lali malah. Nah, ini mepet-mepet aja. Ya, biar apa? Ingat. Ya, biar ingat. Tujuan kita belajar adalah untuk dipraktekkan. Tujuan kita belajar untuk diamalkan. Percuma kita belajar menuntut ilmu kalau kita tidak mengamalkannya. Ya, saya kira itu yang bisa kita bahas. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, semoga menjadi bekal menyongsong menyambut bulan mulia Dzulhijjah. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.